اللهم صل وسلم وبارك عليه يا نبي سلام عليك يا رسول سلام عليك يا حبيب سلام عليك صلوات الله عليك يا نبي سلام عليك يا رسول سلام عليك يا حبيب سلام عليك صلوات الله عليك Bapak Ibu sekalian, ini malam pengajian, pasang niat kita jalan menuju surga pilihan. Ya Nabi salam alaika, ya Rasul salam alaika, ya Habib salam alaika, salawatullah alaika. Buka mata, buka hati, pelajaran yang kita kaji, jauhkan pikiran dengki, segala hal jangan benci. Ya Nabi salam alaika, ya Rasul salam alaika, ya Habib salam alaika, salawatullah alaika. Insyaallah kita dapati ilmu manfaat sampai mati, berjalan lalu berlari, meninggalkan yang Tuhan benci. Ya Nabi salam alaika, ya Rasul salam alaika, ya Habib salam alaika, salawatullah alaika. Lagi kembali berlari menuju ridho ilahi, semoga Allah ridhoi apa yang kita jalani. Ya Nabi salam alaika, ya Rasul salam alaika, ya Habib salam alaika, salawatullah alaika. Allahumma salli wa sallim. Bismillahirrahmanirrahim. Al-Fatihah ila hadrati Nabiyil Mustafa Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi wa azwajihi wa dhurriyyatihi wa ahli baitihi kiram, khusus ila hadrati Syekh Al-Faqih Al-Alamah Al-Mawfurullah Syekh Nawawi Tanawla bin Umar Al-Badali, wa khususan ila hadrati Syekh Al-Faqih Al-Alamah Al-Mawfurullah Syekh Jalaluddin As-Suyuti rahimahullah ta'ala. Al-Fatiha. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin, arrahmanir rahim, maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. قال المعنى رحمه الله ونفعنا بعلومه في الدارين آمين آمين يا رب العالمين. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله.
أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد فقد قال الله تعالى في كتابه الكريم وهو أصدق القائلين أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قال رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي وقال أيضا يا أيها الذين آمنوا اذكروا الله ذكرا كثيرا وسبحوه بكرة وأصيلا وقال النبي صلى الله عليه وسلم طلب العلم فريضة على كل مسلمين والمسلمات وقال صلى الله عليه وسلم من انتقل ليتعلم علما غفر له قبل أن يخطب صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الحبيب الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. Para jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, tiada kata, tiada ucap yang paling baik dan yang paling indah pada malam hari ini selain kita bersama-sama mengucapkan rasa syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang begitu banyak memberi nikmat kepada kita berupa nikmat iman dan Islam, nikmat sehat jasmani dan rohani, nikmat panjang umur yang barokah, nikmat rumah tangga yang sakinah mawaddah rahmah, nikmat dengan berbagai macam rezeki yang Allah berikan kepada kita. Sebagai tanda bukti keimanan kita pada malam hari ini kita bersama-sama berkumpul di tempat yang insyaallah dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam rangka rutinitas kita setiap malam Selasa dan malam Jumat kita adakan ta'lim dan zikir wa insyaallah bagi yang hadir maupun yang belum hadir yang berhalangan semua mendapatkan rahmatnya dari Allah Subhanahu wa taala. Terlebih-lebih yang hadir semoga Allah kuatkan keimanannya, ditambah-tambah keimanannya, diberikan semangat dalam hal thalabul ilminya dan diberikan kekuatan untuk selalu ghirah melangkahkan kakinya ke majlis-majlis ta'lim, terutama yaitu majlis ta'lim Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Senantiasa kita wa imaratul majlis, meramaikan majlis-majlis adalah kita manusia yang memang menuju dan mengejar surganya Allah Subhanahu wa taala. Duduk di tempat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, majlis ta'lim adalah kebun surganya Allah Subhanahu wa taala. Jangankan kita ta'limnya, duduknya, tidurnya pun kita mendapatkan pahala daripada Allah Subhanahu wa taala. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, julusuka sa'atan fi majlisil ilmi la tamassu qalama wa la taktubu harfan khairul laka min 'alfi raqabatin. Hadis ini ditujukan sabda Rasulullah kepada sahabat sirnya yaitu Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu bahwasanya wahai Ibnu Mas'ud, duduknya kamu di majlis ta'lim ilmu, di majlis ilmu 1 jam saja baik siang maupun malam itu khairul laka min itqi alfi raqabatin, daripada membebaskan 1000 budak sahaya. Padahal Rasul duduk di dalam majlis dengan tidak memegang pena, dengan tidak menulis barang satu huruf pun khairul laka min itqi alfi raqabatin. Maka tiada tempat yang paling indah, paling baik di mata Allah dan Rasulnya, tiada tempat yang paling beruntung bagi kita yaitu bagi orang-orang yang beriman duduk di majlis ta'lim mendapatkan pahala membebaskan budak sahaya yaitu 1000 budak sahaya. Nah, dibanding kita duduk sambil ngobrol yang tiada arti, duduk sambil dengan ada permainan-permainan yang sifatnya itu menjadikan hati kita, akal kita
menjadi lupa kepada Allah, menjadi lupa kepada kewajiban kita, maka lebih baik kita memaksakan diri untuk datang ke majelis taklim, majelis Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Itu adalah suatu hal yang kewajiban, karena taklim itu adalah merupakan fardu ain. Maka kata Rasulullah, menuntut ilmu itu adalah wajib bagi laki-laki dan perempuan. Thalabul ilmi fardhatun 'ala kulli muslimin wal muslimat. Baik, kita lanjutkan pengajian taklim kita minggu lalu. Bismillahirrahmanirrahim. Al-babus tsani wal 'ishruna fi fadilati tasbih. Bermula ini bab yang ke-22 fi fadilati, di dalam menerangkan keutamaan at-tasbih, tasbih. Jadi membaca kalimat tasbih. Tasbih ini acap kali mudah diucapkan, namun berat untuk dilaksanakan. Ya. Mudah, subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar wala haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Kalimat tasbih ini indah bila dilantunkan dengan labong, dibaca berbarengan di majlis taklim, di tempat ilmu, di tempat zikir, indah. Tapi tatkala kita menyendiri, jarang sekali orang mengucapkan kalimat tasbih. Padahal di dalam kalimat tasbih banyak fadilah dan banyak keutamaannya. Keutamaan tasbih senantiasa dapat menghibur hati kita. Hati kita yang galau, dengan membaca tasbih menjadi tatma'innul qulub, menjadi tenang, menjadi gembira. Dengan apa? Dengan membaca kalimat tasbih. Apalagi dibacanya dengan lengkap, subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar wala haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Subhanallah, maha suci engkau ya Allah. Walhamdulillah, segala puji lillahi, bagi Allah subhanahu wa ta'ala. Wala ilaha illallah, dan tidak ada Tuhan, tidak ada ilah yang wajib disembah illallah, melainkan Allah subhanahu wa ta'ala. Wala hawla wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Tiada daya, tiada upaya aku untuk melakukan ibadah kepadamu ya Allah, dan tiada daya dan upaya aku untuk meninggalkan kemaksiatan dari perintahmu ya Allah. Wala haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Terkecuali atas kekuatan Allah, pertolongan Allah, kehendak Allah, kita mampu melaksanakan ibadah kepada Allah, dan kita mampu meninggalkan kemaksiatan yang memang dilarang oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Di dalam tasbih juga dapat untuk menggapai cita-cita kita. Di dalam tasbih juga dapat mewujudkan keinginan kita. Di dalam tasbih dapat mengabulkan kebutuhan kita. Sebagaimana Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu dzkurullaha dzikran katsiran wasabbihuhu bukratan wa asila. Diseru kita sebagai orang-orang yang beriman. Ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman, mengingat Allah, ingatlah kepada Allah. Ya ayyuhalladzina amanu dzkurullah, mengingatlah Allah sebanyak-banyaknya, mengingat Allah.
Ya ayyuhalladzina amanu dzkurullaha dzikran katsiran. Sebanyak-banyaknya. Untuk apa? Untuk selalu kita dapat mengingat Allah. Ya ayyuhalladzina amanu dzkurullaha dzikran katsiran wasabbihu bukratan wa asila. Dengan apa? Dengan membaca tasbih antara pagi dan petang. Siang kita baca di pertengahan antara pagi dan petang. Malam kita baca di pertengahan antara pagi dan petang. Tasbih. Tujuannya adalah untuk mengingat Allah. Ala bidzikrillahi tatma'innul qulub. Dan juga ud'uni astajib lakum. Berdoalah kepadaku, niscaya doa akan aku kabul. Dengan cara apa? Dengan cara membaca tasbih. Bismillahirrahmanirrahim. Al-babu tsani wal 'ishruna fi fadilatit tasbih. Bab yang ke-22 di dalam menerangkan keutamaan tasbih. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Man kana lahu hajatun 'inda makhluqin." Man sopo barang siapa kana lahu hajatan, yang mempunyai hajat, yang mempunyai keinginan, kebutuhan, keperluan, inda makhluqin, kepada makhluk Allah, yaitu sesama manusia. Jadi barang siapa yang punya hajat, punya keinginan, punya kebutuhan kepada sesama makhluk, hakul adami, hablum minallah wa hablum minan nas, antara hubungan dengan Allah dan hubungan dengan manusia, itu tidak bisa kita tinggalkan. Hablum minallah, rububiyahnya kita raja' kepada Allah. Bab rizki, bab iman, raja' kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Berharap dan memohon kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Bahkan ada hadis menjelaskan, maafkanlah kesalahan orang lain. Yang kedua, janganlah kita berbuat salah. Yang ketiga, berilah apabila ada orang yang meminta kepada kita, walaupun yang meminta itu mengendarai kuda emas. Dan yang keempat, jangan berharap, jangan rojak kepada manusia. Ini hadis sahih. Dijelaskan bahwa kita tidak boleh berharap kepada manusia. Tapi di sisi lain ada hablum minallah wa hablum minan nas. Allah berfirman, wa ta'awanu 'alal birri wat taqwa. Dalam artian kita roja, kita memohon kepada manusia itu bukan berharap, mengemis dan lain sebagainya. Tetapi di sini berharap adalah memohon pertolongan, hakul adami, hablum minan nas. Maka kata Nabi, barang siapa yang mempunyai kebutuhan, punya hajat, mangkana lahu hajatun inda makhlukin, barang siapa yang punya hajat terhadap sesama makhluk, falyaqif ala yaminihi, berdirilah di samping orang yang kau minta tolong. Berdirilah di samping orang yang dimana kita butuh bantuannya. Berdirilah di samping orang yang memang kita butuh keperluan kita supaya diberinya. Dengan cara apa? Wal yaqul hadhil kalimati. Ucapkanlah ini kalimat, kata Rasul. Kalimatnya adalah kalimatut tasbih. Kalau kita punya kebutuhan,
Kebutuhan kepada siapa? Contoh, kalau kita kerja di salah satu perusahaan, kita sudah sekian tahun minjem aja susah, padahal kita butuh. Padahal ini ada hakul adami. Ada hakul adami. Maka dengan syariat dari Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, siapa orang yang punya kebutuhan terhadap sesama manusia kepada makhluk Allah yang namanya manusia, berdirilah di sisi orang tersebut. Dengan apa? Wal yaqul hadhil kalimati. Dengan apa? Ucapkan ini kalimat subhanallah wa hiya subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar wala haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Nah, ini jarang banyak orang tahu masalah ini tasbih. Taunya tasbih itu kita baca ketika setelah kita selesai sholat fardu, zikir dalam sholat, subhanallah, 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 alhamdulillah, 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 Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar. 33. Padahal selain daripada kita baca setelah sholat, dijadikan zikir setelah selesai kita melaksanakan sholat 5 waktu. Ada kata Rasul, siapa yang punya butuh, siapa yang punya keperluan, punya keinginan, ingin minta bantu kepada sesama makhluk, kepada sesama manusia. Kalau kita tahu orang itu memang rada pelit, bos rada pelit, kerja 2 tahun, 3 tahun, tapi belum pernah setiap tahun minjem dikasih. Uji coba, yakin dengan sabda Rasul, siapa yang punya keinginan, punya tujuan, punya hajat, punya keperluan, kebutuhan terhadap orang lain, yaitu sesama manusia, berdirilah kau di samping sebelah kanannya, lalu kau ucapkan subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar wala haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Baca berulang-ulang yang ikhlas, yang ridha karena Allah, disesuaikan dengan keinginan kita, hajat kita, kebutuhan kita, keperluan kita. Tapi ya bacanya jangan teriak seperti yang tadi saya baca. Bacanya pelan aja yang cukup terdengar oleh kita. Kalau kita mau menghadap lalu berdiri, di samping sebelah kanannya baca subhanallah alhamdulillah wala ilaha illallah wala haula wala quwwata illa billah. Baru dah tuh ngomong sesuai kebutuhan kita, bos. Mohon izin, mohon maaf. Saya tahu sudah sekian lama saya kerja di sini, saya pinjam belum pernah saya dikasih. Tapi tahun ini mas saya punya kebutuhan yang sangat sekali penting. Kiranya sudi bos untuk memberikan pinjaman. Insya Allah, Allah ijabah, Allah kabul kebutuhan hajat kita di dunia. Hajat kita di dunia. Berdiri kata Rasulullah di samping kanan orang itu, baca tasbih sesuai dengan kebutuhan kita. Kalau kita sudah baca tasbihnya, ya tunggu, jangan habis baca tasbih langsung nih duitnya, enggak seperti itu. Tunggu, ya minimal jawabannya besok ya Pak, itu. Barang siapa yang punya butuh kepada sesama manusia, berdiri di samping lalu membaca subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar wala haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Fa wa haqqi rabbi ma qalaha 'abd.
Ma qalaha abdi illa qadallah. Jadi Allah itu punya hak. Tuhan kita punya hak kepada siapa? Ma qalaha abdi illa qadallah. Barang siapa yang mengucapkan, hamba yang mengucapkan, punya kebutuhan mengucapkan tasbih subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar wala haula wala quwata illa billahil aliyil azim. Allah punya hak, Tuhan kita punya hak. Tak seorang hamba pun yang mengucapkan kalimat subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar illa qadallah, kecuali Allah mengkabulkan apa yang ia minta, apa yang ia butuh di dunia, itu di dunia. Bahkan min umurid dunya wal akhirah, Allah kabul min umurid dunya, daripada perkara-perkara dunia, wal akhirah, dan perkara-perkara akhirat. Untuk kebutuhan hablum minallah, kita banyak zikir, roja, berharap dengan memuji Allah, mengagungkan Allah, menafikan Tuhan, tiada Tuhan selain Allah, lalu berpasrah diri kepada Allah, la haula wala quwata illa billahil aliyil azim. Maka disitulah kita akan diberikan oleh Allah subhanahu wa ta'ala sebuah ampunan dan pahala dari Allah subhanahu wa ta'ala. Pahalanya menjadikan hati kita menjadi ala bi dzikrillah tatmainnul qulub, hati kita akan menjadi tenang. Ini perkara hablum minallah, yaitu perkara akhirat. Perkara min umurid dunianya, pakai kata Rasulullah, siapa orang yang punya butuh terhadap sesama manusia, berdirilah di belakang, di samping sebelah kanan orang tersebut, baca kalimat tasbih sampai akhir, la haula wala quwata illa billahil aliyil azim. Maka Allah punya hak kepada orang yang mengucapkan kalimat tasbih tersebut, illa qadallah, kecuali Allah mengkabulkan apa yang ia minta. Masya Allah. Jadi pertolongannya itu banyak. Seumpama kita sama istri, ya, istri kita dibader banget nih, minta tolong sama dia, tolong kamu itu jangan keluyuran terus, tolong kamu tuh sholat, tolong ibadah, minta sama Allah, raja sama Allah, minta juga sama Allah. Pakai syariat Rasul, berdiri di samping istri kita, baca itu, baru kita ngomong, tolong ya ma, tolong ya deh, tolong ya sayang, mulai sekarang jangan keluyuran, mulai sekarang dirikan sholat. Aku ini suamimu, kalau aku tidak memerintahkan sholat, aku durhaka. Lalu kemudian aku perintahkan kau sholat, tapi kau masih juga bader. Tolonglah untuk saat ini sholat, ibadah. Kalau kemana-mana pergi, jangan tabarruj. Kita punya istri kan rugi kalau punya istri, paling udah tabarruj. Ini akhir zaman. Jangan yang masih muda, yang udah tua aja, yang udah mau mati, itu masih mungkarat, masih maksiat. Berjalan terus itu. Tabarruj dia lakukan, pergi dari rumah tanpa izin suami, menor dan nenek-nenek. Keluar rumah, di tempat-tempat tertentu ia melakukan kemaksiatan, melakukan kemungkaran. Ini yang berdosa siapa? Walaupun memang tidak seorang pun yang dapat menanggung dosa orang lain. Tapi kalau istri berbeda, karena ada kalimat ar-rijalu qawwamuna 'alan nisa bima faddalallahu ba'dahum 'ala ba'd. Kita ini adalah ar-rijal qawwamun, ada seorang pemimpin wanita yang bertanggung jawab di dalam hal pendidikannya, ibadahnya, sandang pangannya, tempat tidurnya. Tatkala kita tahu seorang istri kita tabarruj, sering keluar rumah tanpa izin dan bersolek, dan ia melakukan kemaksiatan, kemungkaran, kitalah yang berdosa dan kita tidak melarang, itulah kita disebut dayus. Maka berdosa. Ayo kita pakai syariat Nabi,
syariat Rasul dengan mengucapkan kalimat tasbih, sebadar apapun, senakal apapun istri kita, insya Allah dengan penuh keyakinan raja kepada Allah, mohon bantuan kepada sama manusia supaya istri kita juga bisa meneladani kita sebagai suami. Gitu tuh. Nah, kita uji coba. Ini banyak orang yang belum tahu ini. Tahunya ya subhanallah, alhamdulillah, la ilaha illallah, wallahu akbar. Padahal keutamaan fadilah daripada tasbih itu ya seperti itu. Ya. Perkara urusan dunia, perkara urusan akhirat. Allah tidak akan kabul kecuali bagi orang-orang yang membaca kalimat tasbih ila akhirih illa qatallah, kecuali Allah akan berikan, akan kabul segala kebutuhan dan keinginan orang tersebut. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ma 'alal ardi rajulun, dan telah bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, tak seorang manusia pun di muka bumi ini yaqul mengucapkan la ilaha illallah wallahu akbar wa subhanallah walhamdulillah wala haula wala quwwata illa billah. Jadi kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, tak seorang manusia pun di atas bumi ini, di muka bumi ini, yang mengucapkan kalimatut tasbih, kalimatut tahlil, la ilaha illallah wallahu akbar wa subhanallah walhamdulillah wala haula wala quwwata illa billah, illa ghufirat dhunubuhu walau kanat misla zabadal bahr. Jadi tak seorang manusia pun di atas bumi ini yang mengucapkan kalimat subhanallah wallahu la ilaha illallah wallahu akbar wa subhanallah walhamdulillah wala haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim illa ghufirat dhunubuhu, kecuali Allah ampuni dosa-dosanya. Walau kanat misla zabadal bahri, walaupun andai kata umpama misalnya dosa seseorang itu, dosa manusia itu sebanyak buih di lautan. Masya Allah. Kita menghitung dosa kita tidak mampu menghitung dosa kita. Menghitung buih di lautan pun tidak mampu. Tinggal ngukur diri aja, introspeksi diri, ya Allah, ya Rabb, dosaku dibandingkan dengan banyaknya buih di lautan itu lebih banyak dosaku, ya Allah. La ilaha illallah wallahu akbar wa subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar wa la haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Ampuni dosa-dosaku, ya Allah. Dosa-dosaku yang sebanyak buih lautan, bahkan lebih banyak dosaku dibanding buih lautan, ya Allah, ya Rabb. Ampuni dosa-dosa kecilku, ampuni dosa-dosa besarku, ya Allah. Baca kalimat tahlil, la ilaha illallah wallahu akbar wa subhanallah wa la haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Masya Allah. Hanya orang-orang yang dimuliakan oleh Allah dan Rasul-Nya, di mana ketika ia berbuat dosa mengakui atas segala dosanya kepada Allah. Terlebih-lebih apabila kita berdosa kepada sesama manusia, maka kita mohon ampunlah kepada sesama manusia. Coba bisa kita bayangkan bagi para ahli-ahli pezina,
di tempat-tempat yang sudah ditentukan tempatnya, yang diizinkan oleh pemerintah. Yang kerja itu punya suami. Dosa kepada manusia ketika ia melakukan hubungan seksual, perzinahan di tempat yang sudah ditentukan. Kalau dia belum minta minta ampun kepada suaminya, abadan abada ila akhirih hayat, mati sampai mati dia nggak ada ampunan dari Allah. Kecuali kita datang kepada suaminya, aduh bang, bini lu gua pakai, sekarang gua pasrah nih pedang, gua udah minta ampun, kalau mau dipenggal-penggal sekarang, itu baru dosanya diampuni sama Allah. Jadi hitung dosa kita. Lautan mah tidak seberapa dengan dosa kita. Dosa kepada ibu bapak kita, dosa kepada anak-anak kita, dosa kepada mertua kita, dosa kepada saudara-saudara kita, dosa kepada hamba itu. Bagaimana kita bisa berdosa dengan anak? Berdosa kita selaku orang tua membiarkan anak kita tidak melakukan ibadah kepada Allah. Bahkan kita melihat anak kita maksiat, kita diam. Dosa kita. Karena di dalam pernikahan, anak itu adalah sebuah kemuliaan. Ya wasi'al karami, kemuliaan anak di mata kita itu sangat mulia. Maka muliakan anak kita dengan apa? Didik anak kita dengan ibadah. Terlepas dari itu urusan Allah Subhanahu wa ta'ala. Apalagi anak kita yang sudah mulai membujang, yang sudah mulai mengenal laki-laki, mulai mengenal wanita. Nah, ini perlu diwaspadai. Dosa di situ mulai mendatangi anak-anak kita. Maka didik anak kita, muliakan kita. Karena dengan nikah anak itu adalah sebuah rahmat. Dengan nikah ada keberkahan, ada barokah, ada rahmah, dan muliakan anak-anak kita di dalam rumah tangga kita. Ku anfusakum wa ahlikum narun. Jadi dosa kita akan diampuni oleh Allah Subhanahu wa ta'ala walaupun sebanyak buih di lautan, dengan mengucapkan kalimatut tahlil, kalimatut tauhid, kalimatut takbir, kalimatut tasbih. La ilaha illallah wallahu akbar wa subhanallah walhamdulillah wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Maka kita perlu, jarang orang yang tahu, perlu ngaji itu perlu. Ya. Kalau kita di-share di grup tuh, sebarkan itu. Kalau sharean undangan pengajian itu di-share, disebarluaskan. Karena pengajian kita pengajian umum, bukan pengen terkenal, bukan. Bahkan kadang ada yang cemburu sosial, ngeser-ngeser ada gambar ustaznya, nanti dia yang terkenal. Bukan seperti itu. Ketika Nu'man bin Haris atau Haris bin Nu'man, salah satu cerita, ia berjalan di tengah perjalanan bertemu dengan seorang anak kecil. Ditegur oleh Nu'man bin Haris bin Nu'man, "Wahai nak, kau berjalan memakai bakiak, hati-hati nak, nanti kalau kau jatuh akan terluka kakimu." "Baik Tuhan, terima kasih." "Oh iya Tuhan, dari mana? Dan Tuhan siapa namanya?" "Aku adalah Haris bin Nu'man." Oh, ternyata Tuhan adalah seorang imam besar yang terkenal, yang namanya pernah saya dengar, Tuhan. "Ya nak, namaku bisa terkenal, itu bukan kehendakku, tapi namaku bisa harum, bisa terkenal dari masyarakat. Tuhan, hati-hatilah, nama Anda bisa terkenal dari masyarakat, bahkan tidak menutup kemungkinan Anda pun akan turun derajatnya dari masyarakat." Ada sebuah nasihat dan menasihati. Maka kalau ada orang nasihat itu jangan yang tua doang yang dipakai. Kalau ada orang muda, anak-anak yang lebih muda dari kita ngasih nasihat sama kita, mau kita pakai kalau benar mah. Ungzur mangkala wala tangdur mangkala. Jangan lihat siapa yang ngomong, tapi dengar tuh omongannya apa.
Yuk ngaji yuk. Emang nggak ngaji nih malam Selasa, malam Jumat? Ngaji. Jangan ini lu aja kagak ngaji. Jangan. Dengerin nasihat itu walaupun datangnya dari anak kecil. Dengerin ajakan kebaikan itu datangnya walaupun dari seorang perampok. Sekalipun kita tahu dia seorang perampok, tapi dia mengingatkan kita untuk sholat, maka sholatlah kita. Jangan lihat dia perampoknya, tapi lihat, dengar apa yang dia ucapkannya. Itu yang benar. Jadi kita nggak butuh yang namanya terkenal, nggak butuh. Karena terkenal bisa jadi kita akan turun derajat dengan apa? Dengan rasa riya ingin terkenal. Yang ikhlas, cari ilmu yang ikhlas, yang ridha karena Allah. Datang di majlis-majlis taklim wa imaratul majlis, ramaikan majlis-majlis taklim senantiasa. Siapa yang meramaikan majlis-majlis taklim, itulah orang-orang yang menuju surganya Allah Subhanahu wa taala. Wa qala sallallahu alaihi wasallam, dan telah bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man qala, barang siapa yang mengucapkan subhanallah wa bihamdihi fi yaumi mi'atan marratan, man sapa wong kang ngucapke subhanallah maha suci Allah, wa bihamdihi dan segala puji bagi Allah, fi yaumin di dalam tiap harinya itu mengucapkan subhanallah wa bihamdihi, subhanallah wa bihamdihi, subhanallah wa bihamdihi sebanyak 100 kali, mi'ata marratan, 100 kali. Wah, saya kerja mana mungkin saya baca 100 kali. Kata Mas Gono, pas dohor istirahat, salat dohor belum makan, lapar, paling juga sanggup baca 3 kali, ya Robo, tidak masalah. Jadi barang siapa yang mengucapkan subhanallah wa bihamdi tiap harinya 100 kali, ay walau mutafarriqah, yakni walaupun dipisah-pisah, dicicil, maksudnya boleh. Subhanallah wa bihamdihi, subhanallah wa bihamdi, setiap waktu kita cicil 20, 5 waktu jadi 100. Ternyata Allah dan Rasulnya itu murah. Rasulullah mengajarkan kepada kita untuk apa? Untuk menghambakan diri kita kepada Allah dengan apa? Dengan memuji Allah. Subhanallah, maha suci engkau ya Allah, wa bihamdihi, dan segala puji bagi Allah. 100 kali. Kata Rasul boleh dicicil, setiap waktu cicillah 20 kali. Maka banyak orang yang mengucapkan tasbih setelah sholat itu, subhanallah, 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 alhamdulillah, alhamdulillah, Allah, cicil. Boleh dicicil, kita membaca subhanallah wa bihamdihi, walaupun dibacanya itu dicicil berpisah-pisah. Hutat khotoya, ay ghafartu dhunubahu, ay ghufirat dhunubuhu. Jadi barang siapa yang mengucapkan kalimat subhanallah wa bihamdihi setiap harinya 100 kali, itu bisa menjadi penghapus daripada kejelekan, daripada dosa, dan diampuni dosa-dosa kita. Wa in kanat mithla zabadil bahri, dosa kita diampuni walaupun dosa kita sebanyak buih di lautan. Itu bacanya dipisah-pisah. Habis sholat Dohor 20, asar 20, maghrib 20, isya 20, subuh 20. Diampuni dosa kita oleh Allah. Dan walaupun dosa kita itu sebanyak buih di lautan. Sulit ini untuk kita praktekkan, sulit. Percaya saya kalau ini sulit.
Tapi kalau memang dasarnya iman kepada Allah, memahami keutamaannya, fadilahnya daripada membaca kalimat tasbih subhanallah wa bihamdihi 100 kali satu hari dicicil, Allah akan ampuni dosa kita walaupun dosa kita sebanyak buih di lautan. Iman dasarnya, insya Allah kita bisa melaksanakannya. Yang terpenting kita sudah belajar dan sudah memahami. Memang sifat manusia mah kadang lupa, khata wa nisyan, kadang kaslan, kadang sumringah, kadang juga giroh semangat, kadang kita kaslan malas. Itu biasa manusia. Enggak jamaah, enggak ustadznya, enggak kiainya. Itu biasa. Kiai juga kalau banyak ceramah, ya boro-boro dia mau dikir 100 subhanallah. Ya kan? Dari rumah berangkat habis isya sampai tempat ceramah udah jam 10. Ceramah mulai setengah 11, ceramahnya 1 jam setengah. Kira-kira selesai jam berapa? Jam 12. Jam 12 selesai. Enggak langsung pulang tuh. Ditarik dulu sama panitianya, monggo Kiai dahar prihi. Makan dulu, ngobrol dulu, ngerokok dulu sampai jam berapa kira-kira? Jam 2. Jam 2 selesai, panitianya gak ngerti-ngerti, amplopnya belum dikasih-kasih. Wah tuh dia nungguin apa? Nungguin amplop sampai jam 3 enggak dikasih juga. Udah dia pamit dah, namanya udah jam 3 pamit. Ya dah kalau gitu saya udah makan, udah kenyang, alhamdulillah saya pamit. Ini panitianya ngantuk rupanya, lupa ngantuk, ketiduran nyender. Keluar tuh dari tempat acara, jalan mundur maju nih kiai. Nengok lagi ke belakang, nengok kiri. Sampai mobil, idot, dibuka pintunya, dia keluar lagi, pura-pura kencing lagi tuh. Betul ya kan? Enggak datang ke panitia. Kata kiai ini amplop kayaknya lupa. Benar, pulang tuh kiai. Pas pulang, panitia ketiduran bangun. Dia ingat, waduh kiai pulang, amplopnya belum dikasih. Langsung setelah dia ingat, dia dikasih, diantar. Itu kiai pulang jam 3:30, sampai jam 4 baru jalan dari tempat acara. Pulang bus lewat tol. Ya kan? Di tol Allahu Akbar. Ada. Boro-boro mau sholat ya wong di tol, area jauh. Udah begitu, udah 5:30, tanggung 12 sampai rumah langsung sholat gak kira-kira? Turun dari mobil udah sempoyongan, mata udah riak-riak, nyender di bangku, pakai sorban, tidur ngiler. Itu manusia. Jadi ya itu nggak ada yang hebat manusia ini kecuali Rasulullah. Jadi kita harus ingat, sadar diri, introspeksi diri. Nggak ada. Janganlah pengen dibangga-banggakan. Jangan pengen hebat. Jangan bersembunyi seperti pedang. Pedang ini tajam. Didiamin aja. Karena pengen terkenal, cabut pedangnya. Terkenal. Ya nggak bisa begitu. Tidak ada yang terkenal dan tidak ada yang hebat di dunia ini, melainkan orang yang terhebat adalah orang yang ikhlas ridha ibadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ngaji nih kalau nggak ikhlas nih, udah eyat sono eyot sini, eyat sono eyot sini. Kira-kira begitu ya. Oh ya gini Ustaz Agus sudah tidur kan begitu ya. Seharusnya udah tidur gitu ya, karena ini ngajinya dilama-lamain sengaja gitu. Udah jatuh. Jadi mudah-mudahan ngaji kita ini dapat barokah dari Allah. Amin. Segitu aja ya. Minggu besok malam Jumat kita lanjutin, kita selesaikan. Mudah-mudahan apa yang kita kaji pada malam hari ini untuk selalu dapat mengingatkan kita dalam hal
ibadah yang penuh dengan keutamaan dalam ibadah kita. Ya tasbih walaupun gak kuat 100, ya minimal 3 setiap waktu itu dibaca semua. Yang dari guru-guru kita tuh baca dah. Kalau emang takut ketinggalan udah baca aja dah 3 semua baca. Kalau kuat 100 ya dicicil, kalau kuat semua langsung ya langsung. Insya Allah ada manfaat dan barokah. Jangan takut kita ngaji nggak bisa-bisa. Tahu kalau kita ngajinya tiap hari mah, tiap minggu, tiap bulan pasti bisa. Terus ngaji kita udah tua, lagi kecil mah kita emang kata pepatah mengatakan belajar di waktu kecil ibarat mengukir di atas batu. Belajar setelah dewasa ibarat mengukir di atas air. Sudah kita ambil seperti air aja kita mengalir ngaji. Terus air itu akan kemana sih bermuaranya? Tentunya ke laut. Di lautan itu sangat luas. Banyak ilmu di lautan itu. Ada ilmu berenang melalui ikan. Ada ilmu ngambang melalui kapal. Di situ kita ambil filosofinya. Ayo. Jangan malu, jangan malas. Bukan semakin tua kok makin malas, makin dengki sama ngaji. Baiknya makin tua makin ingat mati. Ya Allah, kalau aku gak merasakan ngeramein majlis, terus aku mati gak ngerti tentang fadilah tasbih, gak ngerti tentang fadilah istighfar, gak ngerti tentang fadilah tahlil. Ya Allah, roja kepada Allah, mohon kepada Allah, dia buka sama Allah, nggak ditutup, pasti dibuka hijabnya. Banyak aja tasbih sama istighfar sama Allah. Ya. Karena Rasulullah juga paling banyak demen Rasulullah dengan istighfar. Beda dengan kita. Kita mah istighfar juga udah malas, ogah, udah gitu mas istighfarnya karena takut atau minta ampun daripada dosa. Tapi kalau Rasul istighfarnya kenapa? Istighfarnya Rasul memeratap menangis di tengah malam. Bukannya karena dosa, karena Rasul adalah makhluk yang paling mulia, makhluk yang tidak dititipi dosa oleh Allah, yaitu makhluk yang maksum daripada dosa. Maka Rasulullah istighfarnya juga bukan karena dosa, tapi Rasulullah istighfarnya karena kurang ibadah dan kurang ilmunya. Nah, kalau Rasulullah saja yang memberikan syafaat kepada kita, merasa dirinya berkurang daripada ibadah, kurang daripada ilmu, dia minta ampun kepada Allah. Kok kita nggak mau datang, nggak mau nuntut ilmu, boro-boro mau istighfar? Yang ada lalai, lupa kepada Allah, lupa sama pengajian, gedeg sama yang ngajar ngaji, sombong kadang. Boro-boro mau minta ampun kepada Allah daripada segala noda dan dosa. Dosa terbesar orang yang benci kepada majelis taklim, orang yang meninggalkan majelis taklim, orang yang menghujat, orang yang menfitnah, menjauhkan orang lain daripada majelis taklim. Itu orang yang gede dosanya. Ini tuh. Dosa yang terbesar meninggalkan majelis taklim, jauh dari majelis taklim. Sementara orang yang meramaikan majelis taklim itu ada jaminan dari Allah. Siapa orang yang meramaikan majelis taklim, matinya nanti masuk surga juga gak bakal dihisap dosa-dosanya. Terus kalau orang jauh dari majelis taklim, otomatis dia bakal jauh daripada ibadah 5 waktunya. Sementara sholat ibadah 5 waktu itu adalah ibadah yang paling sempurna, ibadah yang paling diutamakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu ibadah yang paling diutamakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Wa iqamus shalah wa hiya afdalul ibadah. Dindirikanlah salat. Kenapa? Wa hiya afdalul ibadah. Karena salat adalah merupakan ibadah yang paling diutamakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Percuma kita ngaji enggak sholat, percuma kita umroh enggak sholat, percuma kita haji enggak sholat, percuma kita zakat enggak sholat, percuma kita puasa enggak sholat. Maka sempurnakanlah
taklim kita supaya kita memahami tentang ilmu-ilmu agama. Di dalam ilmu agama ada perintah, ada larangan. Kun aliman walatakun jahilan. Jadilah kalian orang pandai, jangan kalian jadi orang bodoh. Bagaimana caranya? Au muta'aliman, au mustami'an, au muhibban, walatakun khomisan. Kalau kita ingin jadi orang pandai, nggak bakal jadi orang bodoh kalau kita mau au muta'aliman, mau belajar, mau mendengarkan apa yang diajarkan oleh gurunya. Dia cinta kepada pengajiannya, dia cinta kepada gurunya. Jangan jadi yang kelima, wala takun khamisan. Dia benci sama ilmunya, dia benci sama taklimnya, ditambah-tambah dia gedek sama gurunya. Orang yang seperti ini jauh daripada rahmat dan pertolongan Allah Subhanahu wa taala. Na'udzubillah. Demikian kurang lebihnya, mohon dimaaf yang seluas-luasnya. Wallahu a'lam bishawab. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.